Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan sedikit mengulas ya tentang aplikasi bioteknologi di bidang perlindungan tanaman. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, perlindungan tanaman. Nah, kenapa sih tanaman harus dilindungi? Nah, ini kan pertanyaan menarik ya. Kenapa tanaman harus dilindungi? Nah, memang tanaman itu punya arti penting bagi manusia. Ya, tanaman mensupport kehidupan manusia ya, sehingga manusia ini tentunya dengan adanya tanaman bisa tercukupi semua kebutuhannya. Karena manusia itu kan tidak bisa berfotosintesis atau tidak bisa kemudian mencukupi kebutuhannya dari diri sendiri, tetapi dari sumber makanan yang dikonsumsi, salah satunya dari tanaman ya. Nah, untuk produk-produk pertanian umumnya itu banyak sekali hambatan. Salah satu faktor pembatas suatu produk pertanian supaya kemudian bisa menghasilkan hasil yang tinggi itu adalah serangan hama dan penyakit ya. Serangan hama menyebabkan hasilnya menjadi turun, dan ini tentu mendorong kita semua, khususnya yang bergerak di bidang pertanian di kampus, untuk memikirkan bagaimana sih upaya untuk mengendalikan hama dan seterusnya. Nah, salah satu aplikasi bioteknologi adalah bagaimana kita bisa mendeteksi, bisa mengetahui bahwa suatu tanaman ini sedang terkena hama, penyakit atau tidak. Karena seringkali suatu penyakit yang disebabkan oleh patogen tertentu itu tidak terlihat dari luar, tidak terlihat dari luar bagaimana dia kemudian bisa dikendalikan kalau memang petani sendiri tidak lihat dari luar. Tetapi ternyata muncul misalkan jadinya kerdil tanamannya. Nanti ada contoh, salah satunya adalah penyakit yang menyerang pisang, misalkan pohon pisang ya. Penyakit yang menyerang pohon pisang yang menyebabkan pisang itu menjadi kerdil ya. Selain ada juga penyakit yang disebabkan oleh layu fusarium. Ini ada yang disebabkan oleh virus misalkan seperti itu. Nah, bioteknologi harapannya kita bisa mendeteksi patogen-patogen atau penyakit-penyakit atau hama-hama tertentu yang menyerang tanaman lebih awal, lebih dini ya, sehingga kita bisa melakukan upaya pencegahan yang lebih baik tentunya ya, atau pengendalian yang lebih baik, yang lebih dini. Kan kalau lebih dini dikendalikan, harapannya tentu penyakitnya tidak menyebar secara luas ya. Baik, kita lihat layar dulu ya, saya share layarnya. Baik, apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini gambar gedung pertanian ya, gedung pertanian yang megah. Tentu harapannya isinya orang-orang yang tidak hanya menjadi menara gading ya, tetapi orang-orang yang peduli dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan pertanian. Salah satunya adalah serangan OPT dan penyakit ya, sehingga kita harus betul-betul kemudian mengaplikasikan ilmu kita untuk melindungi tanaman kita, sehingga petani pada akhirnya bisa senang ya. Baik, kita lihat capaian dari pembelajaran kita adalah bagaimana kemudian teman-teman setelah mengikuti kuliah ini, harapannya tentu bisa memberikan penjelasan atau paling tidak menerangkan lah ya, apa sih aplikasi penting ya di bidang perlindungan tanaman ini ya. Apakah betul bioteknologi itu selama ini orang nilai ilmu yang mengawang-awang, ilmu yang tidak mengena, bahkan tidak bersentuhan dengan kehidupan masyarakat secara umum gitu ya. Ternyata tidak. Ternyata banyak sekali aplikasi bioteknologi yang kemudian bisa bermanfaat, sangat bermanfaat barangkali ya. Jadi kita lihat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa patogen ya, penyebab suatu penyakit pada tanaman itu sangat berperan terhadap penurunan dari hasil produksi ya, sehingga deteksinya itu perlu sekali. Deteksi
lebih awal patogen-patogen ini, tentunya akan membuat kita lebih mudah untuk melakukan pengelolaan penyakit ya. Kita lebih mudah untuk mengendalikan. Nah, secara umum nanti ada beberapa teknologi yang bisa dipakai seperti ELISA ya, kemudian ada PCR ya, ada juga FISH dan seterusnya. Nah, kalau berbasis tes imunologi itu tes yang ada interaksi antara antigen antibody. Kalau teman-teman belum itu paham ya, itu ada sekarang itu tes COVID itu kan ya, rapid antigen gitu ya. Jadi kalau kita mau dulu kan kalau kita belum vaksin misalkan, atau sekarang juga kalau belum vaksin misalkan, itu kan perlu tes antigen. Nah, antigennya itu kan virusnya ya kan. Nah, virusnya deteksi, kemudian di alat itu dia kemudian punya antibodi yang berinteraksi kuat dengan antigen itu. Lalu kemudian nanti ada deteksinya, yaitu biasanya pewarna ya. Ketika dihasilkan warna, oh ini dia positif nih, berarti dia mengandung virus itu. Nah, ini juga sama ya, aplikasinya kurang lebih seperti itu. Kemudian ada PCR. Kalau PCR itu relatif lebih sensitif dibanding dengan teknik ELISA, karena ELISA itu jumlahnya antigennya harus banyak. Jadi kalau jumlah antigennya sedikit, umumnya deteksinya kurang optimal. Sementara PCR antigen virusnya sedikit pun dia sudah bisa mendeteksi dengan sangat baik ya. Sama dengan kalau COVID kan, kalau tes PCR kan biasanya jauh lebih akurat ya. Baik. Nah, deteksi patogen dengan ELISA sangat umum ya dipakai, karena dia sifatnya bisa mengetahui kemungkinan adanya penyakit-penyakit akibat virus misalkan, dan tidak menutup kemungkinan dia bisa juga mengetahui adanya jamur ataupun bakteri ya, karena dideteksi tentunya sebagai antigen si bakteri atau jamur itu. Dan dia akan sangat cepat ya, mudah dan sensitif serta akurat ya. Sama dengan ketika kita mengetes antigen itu kan paling cuma beberapa menit ya, mungkin 15 menitan kita sudah dapat hasilnya, oh ini positif atau negatif. Ini juga sama ya, sangat cepat. Nah, cuman tentu dengan keakuratan dan sensitivitas masih kalah dengan PCR, tapi paling tidak ini sudah cukup ya, sudah cukup memadai, dan dia lebih praktis dibanding PCR. Kalau PCR kan harus ke lab dulu dan seterusnya. Lalu ini kan ada alatnya, tidak perlu kemudian detail-detail yang lama seperti PCR ya, dia akan lebih cepat ya, dan tidak perlu perangkat-perangkat pendukung yang besar. Nah, banyak macam ELISA. Jadi ELISA itu teknik yang untuk deteksi patogen yang penyebab penyakit itu banyak sekali jenisnya ya. Nah, tergantung kita pilihnya mana, yang paling sensitif ada dan seterusnya. Orang semakin banyak berpikir mengembangkan untuk tujuannya adalah supaya deteksi ini bisa lebih akurat dan tentunya sensitif ya. Kemudian bisa kemudian dia mendeteksi virus misalkan dalam waktu 12-25 hari setelah inokulasi ya, tergantung tentunya genotipe dari virusnya dan tahapan infeksinya. Nah, ini adalah contoh jenis-jenis ELISA ya untuk mendeteksi suatu virus ya, virus yang menyerang tanaman. Meskipun ini hampir mirip ya konsepnya dengan virus yang menyerang manusia. Nah, ini adalah contoh, misalkan ini yang pertama adalah double antibody sandwich ya, ELISA. Jadi umumnya konsep dari ELISA ini ada seperti sumur-sumur ya di dalam satu plat. Tentu misalkan kita punya plat ya, tentu ini ada sumur-sumurnya nih, lubang-lubang gini ya, tapi enggak ya, dia hanya kayak cekungan-cekungan aja gitu ya. Nah, gini. Nah, nanti ini ada plat, namanya plat ELISA-nya. Ini nanti sampelnya ditaruh di lubang-lubang ini. Nah, nanti konsepnya adalah tergantung jenis ELISA-nya. Ada yang double antibody sandwich,
atau das ELISA. Jadi pertama kali orang di permukaan plat ELISA-nya itu dia masukkan antibody. Ini antibody, gambar Y ini antibody. Nah, antibody itu dia akan mengenali atau berinteraksi dengan antigen. Nanti setelah antibodinya nempel di sini di sumur-sumur ini, kemudian kita masukkan aja bagian sampelnya gitu. Misalkan kita sampelnya apa dari bagian tanaman, misalnya daun atau apa ya, yang diduga di situ mengandung antigen virus. Nah, setelah itu tambahkan di situ. Nah, kalau kemudian betul-betul ada virusnya, antigen virus ada, maka dia akan terikat dengan antibodi yang di awal tadi kita letakkan di plat ELISA-nya itu. Ya. Baru kemudian bagaimana deteksinya, Pak? Deteksinya adalah kita masukkan kembali antibodi yang berinteraksi spesifik terhadap antigen ini. Tapi yang menarik adalah bahwa antibodi yang terakhir itu mengandung enzim, diikatkan dengan enzim. Ya, enzim kan protein ya, terus diikatkan di situ. Nah, tujuan enzim diikatkan adalah enzim nanti akan menyebabkan terjadinya perubahan warna ketika si plat ini ditambahkan dengan reagen tertentu. Jadi reagennya itu substrat dari enzim. Jadi misalkan enzim punya substrat senyawa A. Nah, senyawa A-nya itu kemudian ketika di situ ada enzim, maka enzim akan mengkatalisis senyawa A menjadi senyawa B. Dengan katalisis senyawa A menjadi senyawa B, maka kemudian ada timbul warna. Nah, nanti ketika muncul warna, maka artinya dia positif. Berarti positif apa? Positif mengandung antigen. Tentu ada warna yang bias, ada warna yang semakin pekat. Jadi semakin pekat warna yang terjadi, maka tentu virusnya atau antigennya berarti semakin tinggi konsentrasinya. Ini konsep yang pertama, double antibody sandwich ya. Jadi sekali lagi bagaimana pertama kali di permukaan sumur-sumur ELISA ini kemudian ditambahkan antibody, kemudian masukkan sampel virusnya yang kita sebut dengan antigen, lalu kemudian masukkan antibody juga yang spesifik virus tersebut atau antigen tersebut, tetapi dia yang terakhir ini mengandung enzim, sehingga ketika ditambahkan substrat, enzim akan mengatalisis substrat menjadi perubahan warna. Kita akan dapat, oh ini positif, misalkan ini warnanya pekat, oh ini tidak, oh ini berarti ini negatif, ini positif, gitu ya. Kemudian ada juga yang direct antigen coated atau DAC ya, antigen coated plat trap antigen ya, mas, pokoknya macam-macam ya. Konsepnya hampir mirip, tetapi kalau yang ini yang pertama kali diletakkan di sumur-sumur atau permukaan plat ini adalah antigennya. Jadi sampelnya dulu diletakkan di platnya ini ya, misalkan ini plat ELISA-nya misalkan di sini ya. Nah, ini yang diletakkan pertama kali itu bukan antibodinya, tetapi antigen atau sampel virusnya, sampel yang mengandung virus, misalnya sampel daun atau sampel apapun ya yang mengandung virus tanaman misalkan. Nanti ketika dia nempel di sini di permukaan plat, baru kemudian kita masukkan antibodi yang spesifik terhadap antigen itu, yang nempel, yang berinteraksi kuat dengan antigen atau virusnya itu ya. Nah, nanti kan nempel nih. Nah, baru kemudian teman-teman tambahkan antibodi yang mengandung enzim. Baru kemudian tambahkan substrat, sehingga kemudian ketika terbentuk warna, oh ini warnanya terbentuk Pak. Nih, berarti yang ini positif, berarti yang ini negatif, dan ini negatif. Soalnya gitu ya. Dan ini yang kedua ya, direct antigen coated ya. Jadi bagaimana kemudian ELISA itu di coat atau diselimuti dengan antigen secara langsung. Kalau ini kan tidak langsung nih. Kalau ini kan antibodi dulu baru antigen. Nah, kemudian ada yang disebut dengan triple antibody sandwich. Nah, ini antibodinya ada 3, triple. Biasanya semakin banyak itu akan lebih sensitif, tapi biasanya semakin banyak ya semakin mahal ya. Nah, ini contoh
Ini hampir mirip dengan konsep yang pertama, double antibody sandwich, cuma ini double, ini triple. Jadi pertama kali permukaannya itu di permukaan plate-nya itu, sumur-sumurnya ini itu dimasukkan antibody dulu, antibody ya. Antibody, baru setelah itu melekat ditambah sampel bagian daun atau apa bagian yang terkena virus, baru kemudian ditambah antibody yang spesifik antigen tersebut, yang virus spesifik virus, artinya dia berinteraksi kuat ya, menempel dengan kuat dengan antigen virusnya tersebut, baru kemudian terakhir ditambah antibody yang mengandung enzim. Sebenarnya kata kuncinya adalah deteksi muncul karena ada ini, antibody yang diikatkan dengan enzim. Kalau ini nggak ada, itu kita tidak akan tahu. Nah, jadi kita pasti akan menggunakan enzim, ya, enzim yang kita butuhkan untuk mengubah substrat menjadi berwarna. Kalau memang dia di situ mengandung antigen tertentu, maka si enzim kan pasti antibody yang terikat enzim itu pasti mengikat dengan antigen tersebut kan, sehingga kemudian dia akan mengubah substrat. Nah, ini konsep yang ketiga. Lalu ada namanya protein sandwich ya. Nah, kalau ini yang ditambahkan bukan antibodinya dulu ya, tapi suatu protein. Contohnya adalah protein A misalkan. Nah, protein A ini kemudian berinteraksi spesifik atau terikat secara spesifik dengan suatu antibodi, yang antibodinya itu kemudian mampu mengikat antigen. Pokoknya ini pertama kali berarti di permukaan plate-nya itu protein A dulu, baru kemudian antibody, baru kemudian sampel yang mengandung virusnya, lalu kemudian baru antibody yang di situ mengandung enzim. Tapi di sini ada protein dulu ya, ada protein yang diikatkan dengan antibody. Karena di sini ada protein, maka di awal dia ada protein lagi. Nah, tujuannya adalah sebenarnya untuk menambah sensitivitas ya, semakin interaksi kuat ya, itu akan semakin sensitif, dan biasanya akan semakin akurat hasilnya ya. Oke, itu jenis-jenis ELISA ya, mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Contoh adalah ini banana bunchy top virus yang menyerang pisang ya, menyebabkan pisang menjadi kerdil. Nah, penyakit pisang ini selain layu ya, lain layu fusarium, itu ada juga yang disebabkan oleh virus BBTV ini, BBTV ya, BBTV. Nah, ini contoh reagen-reagen yang digunakan untuk mendeteksi suatu virus yang menyerang pisang. Bagaimana kemudian tahapannya? Ya, tahapannya tentu teman-teman perhatikan dulu, misalkan di sekitar kita, oh ini ada pisang yang kelihatan kok misalkan ada kutu-kutunya, atau kemudian bentuknya kerdil ya, seharusnya pisang misalkan pisang apa ya, pisang tanduk atau pisang apa gitu yang besar, pisang Ambon itu kan biasanya besar-besar, kenapa jadi pendek-pendek gitu ya, kecil-kecil. Nah, itu kita menduga bahwa itu kena virus BBTV ini, maka kemudian kita ambil sampel daunnya, misalkan nih, ambil sampel daunnya, bagian yang dipotong aja, tidak semua daun yang kita pakai, hanya sedikit saja ya, potongan daun sekitar tulang daun utama misalkan di sini ya. Biasanya kan BBTV ini kan vektornya adalah kutu ya, kutu putih ya. Nah di situ kita ambil saja, lalu kemudian ya kita perlakukan dengan reagen lah ya tentunya ya. Lalu kemudian tergantung kita mau pakai jenis ELISA yang mana, teman-teman bisa lakukan apapun ya, silakan jenisnya yang tersedia apapun silakan. Yang jelas tentunya nanti akhirnya adalah seperti ini. Ya, di sini akan terlihat ada warna-warna ya, semakin pekat tentu konsentrasi virusnya semakin tinggi. Ini ada kan, ini pekat nih. Ini pekat nih. Ini berarti konsentrasi virusnya tinggi. Nah, ini warnanya tidak muncul warna. Ini kemungkinan adalah negatif. Ini positif. Ini semuanya ini rata-rata positif ya. Tapi yang positif ini ada yang jumlah virusnya banyak, ada yang sedikit ya.
Jadi kita bisa menentukan apakah betul tanaman tersebut terkena virus BBTV atau tidak, positif atau negatif. Dari hasil deteksi dengan ELISA kita bisa menentukan tentunya kemudian kita bisa melakukan upaya-upaya pengendalian, misalkan melakukan penyemprotan dengan pestisida atau insektisida karena vektornya memang serangga kutu misalkan, jadi vektornya kita habiskan dulu. Sama dengan virus yang menyerang tanaman itu kan vektornya misalkan wereng ya. Nah itu werengnya berarti kita kendalikan dulu ya, kendalikan dengan insektisida kalau memang sudah terkena di atas ambang batas. Baik, itu gambaran singkat tentang teknik ELISA. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana teknik molekuler untuk mendiagnosis suatu penyakit pada tanaman ya. Nah, yang pertama ya tadi contohnya ELISA ya yang digambarkan di depan. Nah, selain ELISA ada banyak tentunya ya. Yang pertama ini ada namanya FISH atau Fluorescence in situ hybridization. Kalau dari bahasanya teman-teman bisa menebak. Fluorescence ini ada suatu senyawa tertentu yang berpendar. Jadi nanti kita bisa melihat positif negatifnya dari pendaran warna. Jadi ada pendaran ya. Ketika suatu bahan dikenai misalkan sinar tertentu, maka dia memendar apa tidak. Nah, kemudian in situ ya, in situ tentu berbanding terbalik dengan ex situ ya. Berarti in situ kan di tempat. Nah, hibridisasi itu apa? Hibrid itu berarti berikatan atau kemudian membuat saat tadinya tunggal menjadi berpasangan, misalnya seperti itu singkatnya. Jadi bagaimana upaya kita mendeteksi dengan cara menambahkan suatu bahan tertentu sehingga bahan itu berpasangan dengan target kita, lalu kemudian ketika kita berikan misalkan cahaya tertentu, nanti dia akan melakukan pembendaran. Jadi dari situ kita tahu oh dia positif, oh dia negatif gitu ya. Nah, bisa dengan kita gunakan FISH itu untuk deteksi bakteri ataupun jamur ya. Jadi bakteri yang atau jamur yang menyerang itu bisa dideteksi dengan FISH. Nah, identifikasi dikombinasikan dengan pengamatan mikroskopi dan hibridisasi probe ya. Tentu ini akan menjadi sangat akurat, dan tentunya FISH ini akan mampu membedakan mana yang bagian tanaman, mana yang bagian virus. Jadi targetkan biasanya misalnya targetnya adalah RNA. Nah, ataupun bahan genom ataupun bahan genetik dari virus tersebut. Nah, ketika kita ambil sampel dari tanaman, tentu kita sangat berharap bahwa teknologi yang kita gunakan mampu membedakan mana bagian tanaman, mana bagian virus atau patogennya tersebut kan. Nah, itu dengan FISH kita bisa membedakan. Jadi tidak akan keliru gitu ya. Mendeteksi harusnya misalkan bagian patogennya, ternyata yang dideteksi adalah bagian tanamannya ya. Nah, ini tahapannya bagaimana fluorescence in situ hybridization bisa bekerja. Yang pertama tentu misalkan kita ambil dari sampel ya, sampelnya kita ambil dari bagian tanaman misalkan. Nah, itu kan misalnya ada campuran ya, di situ ada banyak sekali populasi mikroorganisme baik itu bakteri, jamur dan seterusnya. Lalu kemudian kita lakukan fiksasi. Yang fiksasi itu biasanya dilekatkan pada preparat tertentu. Nanti kemudian kita tambahkan namanya probe atau sekuen urutan nukleotida. Kalau DNA itu kan bahan dasarnya kan nukleotida ya. Jadi urutan beberapa nukleotida yang di ujungnya itu ada zat tertentu yang
berfluoresen, menghasilkan warna tertentu, memendarkan warna tertentu. Nah, si urutan ini akan berikatan mencari pasangannya. Pasangannya adalah bagian dari organisme yang kita targetkan, misalkan bakteri ataupun jamur atau yang lain misalkan. Ini sebagai contoh misalkan di sini ada bakteri misalkan. Nah di sini dia akan menargetkan 16 sRNA misalkan. Ini adalah punyanya patogennya misalkan, ya penyebab penyakit tertentu. Nah kemudian yang kita tambahkan adalah probe-nya ini yang kita tambahkan, ini yang di bawah ini ya. Ini ada beberapa nukleotida, ini satu kotak ini satu nukleotida, misalkan ini G, C, T, A, C, T, G misalkan. Nah ujungnya ada pewarna yang berpendar atau berfluorescence. Jadi nanti ketika itu ditambahkan pada sampel yang kita duga terkena suatu penyakit tertentu tanamannya, maka kemudian dia akan mencari pasangannya. Ini akan mencari pasangannya berikatan hidrogen. Ya, AG, A dengan T kan, misalkan A dengan T, G dengan C, pasangannya kan gitu ya. Ketika sudah nempel, oke, berarti nanti ketika ditambahkan sesuatu ke alat misalkan, maka dia akan memunculkan pendarahan tertentu karena dia mengandung fluorescence dye atau pewarna yang berfluorescence nih. Jadi dia akan pertama melakukan hibridisasi dulu, baru kemudian dimasukkan dianalisis menggunakan alat, ya, misalkan contoh adalah mikroskop ya fluorescence. Jadi dengan alat mikroskop fluorescence kita akan tahu pendarahan warna. Oh, kayak yang warnanya berpendar itu berarti bagian yang kena penyakit, bagian yang ada patogennya. Atau dengan alat flow cytometry sama saja, hampir mirip ya. Jadi dia akan mengetahui probe yang berpendar itu bagian mana. Nah ini contoh misalkan ini. Ini ada di lingkaran-lingkaran putih ini. Ini adalah contoh, dia ada warna-warna agak pink nih, pink apa merahnya. Nah ini pink lah ya. Nah ini adalah contoh bahwa di situ ada koloni bakteri atau mungkin ya penyebab penyakit tertentu misalkan ya, entah itu jamur atau kalau di sini bakteri. Nah dari sinilah kita akan tahu bahwa oh ternyata tanaman itu betul-betul terserang suatu patogen tertentu ya. Jadi kita bisa dapatkan informasi ini secara akurat, dan tentunya dengan kita peroleh secara akurat kita mampu mendeteksi dengan dini sehingga kemudian bisa membantu penanggulangannya dengan lebih baik. Nah, selain FISH ada namanya PCR. Di depan kita jelaskan ELISA, lalu ada FISH, ada juga PCR. PCR teman-teman tentu sudah familiar ya. Bagaimana teknologi ini dikembangkan dari tahun 83-85 gitu ya oleh Carl Bernoulli. Jadi di situ bagaimana DNA digandakan melalui teknik PCR ini, digandakan itu diperbanyak ya, diperbanyak secara in vitro atau di alat ya. Kalau selama ini kan sebelum ditemukannya PCR itu DNA diketahui hanya digandakan di sel gitu ya. Di situ ada namanya replikasi DNA. Jadi DNA diduplikasi atau direplikasi menjadi banyak gitu ya. Untuk tahapan pembelahan sel misalkan mitosis. Nah, maka kemudian orang berpikir, nah PCR tentu ditemukannya PCR ini menjadi perkembangan yang sangat pesat untuk metode bioteknologi atau deteksi molekuler, karena memang DNA bisa diperbanyak di laboratorium dengan alat tertentu. Nah, bisa kemudian teknologi ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi suatu patogen tertentu yang menyerang tanaman, atau bisa juga untuk mengetahui kekerabatan atau jalur bahwa misalkan patogen ini dekat dengan patogen A. Misalkan kita temukan suatu patogen di
Indonesia misalkan. Ternyata patogen di Indonesia itu hampir mirip dengan patogen tanaman tersebut yang ada di Cina. Bisa jadi ini akibat apa? Misalkan adanya patogen, ada tanaman-tanaman dari luar gitu ya, yang masuk ke dalam Indonesia kemudian menyebar di Indonesia. Makanya kemudian peran karantina tumbuhan itu menjadi sangat penting ya. Badan karantina kan ada ya, jadi bagaimana mereka mengambil ketika ada orang bawa sampel dari luar nih, produk-produk atau apalah impor tertentu, maka mereka tahan dulu tuh, cek dulu benar nggak bebas patogen ya, jangan-jangan nanti justru mengandung patogen sehingga kemudian ketika ada di Indonesia, nah pokoknya kalau patogen itu masuk ke Indonesia dia akan senang. Kenapa? Indonesia itu tropis, daerah tropis yang menyebabkan tumbuh berkembangnya mereka dengan cepat, dengan mudah di daerah ini. Nah, maka kita wanti-wanti karantina itu harus betul-betul ekstra untuk menyaring, jangan sampai penyakit-penyakit tanaman dari luar itu masuk ya, sehingga kemudian berkembang di Indonesia. Nah, salah satu teknologi yang digunakan untuk mendeteksi itu yaitu dengan PCR ya. Nah, sebagai contoh misalkan virus BBTV misalnya yang tadi menyerang pisang. Nah, ini selain dengan teknik ELISA, yang tentunya ELISA ini kan perlu jumlah yang banyak ya, kuantitas atau konsentrasi virusnya, sehingga kemudian lebih akurat. Agar jauh lebih akurat pakai PCR, karena PCR konsentrasi sedikit pun dia bisa terdeteksi. Nah, contoh ini, ketika ditargetkan misalkan DNA targetnya adalah DNA R. Jadi kalau ada sampel yang mengandung DNA R, maka dia kemungkinan besar mengandung virus BBTV, karena DNA R adalah DNA yang dimiliki oleh virus BBTV. Jadi targetnya adalah DNA R. Bagaimana kita kemudian bisa mendeteksi? Kita gunakan namanya primer atau primer. Sama dengan deteksi COVID dengan PCR itu pakai primer. Primer itu apa Pak? Primer itu sekuen DNA yang pendek ya. Ini misalkan sekuen DNA yang pendek, biasanya dia sekuennya DNA-nya tidak berpasangan atau tunggal, misalkan urutannya kalau ini urutannya apa ya? Ini aja nih ya, urutannya T, T, G, A, G, T dan seterusnya. Ada berapa ini? Sekitar 3, 6, 9 ya, kira-kira 20-an lah kira-kira ya, biasanya maksimum 25. Nah, ini ada forward, ada reverse. Jadi kalau teman-teman membayangkan kalau kita punya DNA nih, DNA kan ikatannya ganda kan ya, misalkan virus punya DNA. Nah, ini misalkan DNA virus. Nah, kemudian kalau kita menggambarkan DNA kan biasanya ada ujung 5, ada ujung 3 gitu ya. Ujung 5 ada ujung 3, pasangannya tentu ujung 3 dan ujung 5. Ini berpasangan nih. Ini berpasangan. Nah, kemudian misalkan DNA R-nya ada di sebelah sini nih, targetnya sini. Maka kemudian kita pakai primer. Primer forward itu akan menempel misalkan di daerah sini. Primer reverse akan menempel di daerah sini. Nah, ini bagian ini adalah bagian DNA R-nya, misalkan DNA R yang kita targetkan, yang akan kita perbanyak dengan PCR. Lalu kemudian ketika proses PCR kan pertama adalah DNA yang tadinya ganda dipanasin suhu 95 derajat Celcius sampai dia DNA-nya jadi tunggal kan ikatannya. Setelah itu baru diturunkan suhunya sedikit, cukup banyak lah, misalkan sampai suhu 55 derajat Celcius misalkan. Nah, untuk kemudian ketika diturunkan suhunya itu menyebabkan primer nempel. Ini primer nempel di sini berpasangan. Dia mencari pasangannya nih primer ini. Pasangannya ya template-nya apa? Misalkan
Di sini kita lihat TTGACG ya, misalkan ini TTGAGA gitu ya, maka tentu mencari pasangan di sebelah sininya. Kalau misalkan di sini adalah primernya adalah T misalkan, pasti di sini cari sarangannya apa? Ya kan A kan ya, AA gitu ya. Nah, situ. Nah, ini juga sama. Kalau di sini GGTG ya, ini cari pasangannya di apa namanya, di targetnya. Lalu kemudian kan ada enzim polimerase yang memanjangkan ya DNA. Nah, enzim polimerase bekerja sampai kemudian bagian DNA R ini menjadi sangat banyak, karena umumnya biasanya antara rata-rata 35 siklus misalkan ya, 35 siklus. Satu siklus itu bisa memperbanyak si apa namanya, target DNA R, sampai kemudian ketika jumlahnya banyak, kemudian kita deteksi dengan elektroforesis. Ini adalah gel elektroforesis agarosa. Konsentrasinya 1%. Ya sama dengan kita kayak buat agar-agar gitu ya. Agar-agar, teman-teman kan di dapur kan banyak buat agar-agar gitu ya. Nah, berapa persen? Misalkan ini contoh 1%. Lalu kemudian ini ada misalkan sumur-sumurnya, nanti sampelnya diletakkan di sini nih. Nanti di elektroforesis kita jalankan, baru kemudian kita tahu bahwa ukurannya berapa. Kira-kira targetnya adalah ukurannya 1104 base pair nih. Kalau ada ukuran pita DNA yang sekitar 1104 pasang basah, berarti dia sampel itu mengandung virus BBTV misalnya. Karena apa? Ada DNA R yang terdeteksi. Misalkan ini sampel W1, W2, C1, C2. Oh, ternyata dia ada posisi 1104 base pair atau pasang basah. Sementara N ini adalah kontrol negatif, yang pasti kontrol negatif itu tidak dia punya, dia harus kosong di sini. Kontrol negatif itu suatu sampel yang dia tidak mengandung virus BBTV, jadi pasti dia negatif. Nah, maka kita akan bisa tahu bahwa oh ternyata sampel W1, W2, C1, C2 itu dia semuanya terkena virus BBTV. Nah, ini DNA-nya seperti ini. DNA R dari contoh adalah di sini Sumatera, Musa acuminata gitu ya. Nah, dari Sumatera ini. Urutannya panjang, sekitar 1104. Kalau di sini detailnya 1111 base pair ya. Kok ini beda Pak? Ya ini karena agarosa itu kan hanya perkiraan saja sekitar. Dia pembandingnya adalah standarnya, DNA standar yang ukurannya ya di sini ada pembandingnya 1 kilo base atau 1000 ya. Nanti kalau di atas dikit ya kira-kira 1100 lah. Tidak tepat-tepat amat, tapi yang jelas orang akan lebih tepat adalah biasanya merunut dengan sequencing, nanti ketahuan urutannya ada berapa basanya ya, ketahuan ini ada 1111 basa ya. Intinya seperti itu. Nah, ketika hasil PCR itu kita bisa analisis lebih lanjut, membuat suatu pohon filogenetik. Pohon filogenetik itu untuk mengetahui diversitas, untuk mengetahui kekerapatan ya, kedekatan genetik. Maka di situ kita bisa tahu bahwa oh ternyata misalkan sampel dari Sumatera Barat itu dekat dengan daerah Bengkulu. Nah, jangan-jangan memang pernah terjadi perpindahan gitu ya. Atau misalkan dulu ada pisang yang dari Sumatera Barat yang asalnya orang bawa dari Bengkulu mungkin kan. Nah, itu bisa jadi seperti itu terjadi. Karena dengan teknik ini kita bisa merunut latar belakang sampel ini awalnya sih dari mana. Nah, tentunya dengan teman-teman belajar tentang aplikasi bioteknologi di bidang perlindungan tanaman yang contohnya banyak sekali tadi saya sampaikan, teman-teman tentu bisa melakukan upaya-upaya yang membantu petani ya, membantu petani untuk mengatasi problem-problem yang real yang ada pada pertanian kita.
Masih ada waktu sedikit, tapi cukuplah ya bagi saya untuk menyampaikan materi dan sedikit tadi motivasi. Mohon maaf jika selama interaksi dengan teman-teman ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.